Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 867181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester materi statistik dengan dosen pengampu Ibu Rita Intan Anggraini MPD. Baik, akan saya mulai. Pengertian statistik adalah pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari data yang didapat. Tapi kali ini saya akan mengenalkan macam-macam diagram. Diagram adalah gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dan objek tertentu secara garis besar. Misalnya untuk mempelajari organisasi kehidupan sel sampai organisme. Diagram juga merupakan lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Diagram adalah representasi grafis pergerakan harga selama periode waktu tertentu dan terdiri dari sumbu X atau waktu dan sumbu Y atau harga. Pilihan waktu tergantung pada kebutuhan pengguna. Contoh-contoh diagram. 1. Diagram lingkaran. Ini adalah contoh diagram yang ada di sekolah kami di TKIT Al-Barkah tahun ajaran 2020 sampai 2021. Diagram ini terbilang menarik, namun memiliki sisi kelemahan dalam hal tujuan untuk perbandingan antara sektor-sektor yang terdapat dalam lingkarannya. Penyajian berbagai data yang besarnya berbeda atau ekstrim dalam diagram yang sama merupakan suatu prosedur yang meragukan, mengingat lingkaran terdiri dari 360 derajat, maka 3,6 derajat berarti menggambarkan persentase sebesar 1%. Contoh yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis sering disebut peta garis atau line chart atau kurva atau kurve. Bisa dibilang jenis diagram ini paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. 3. Diagram batang. Jenis diagram ini dapat berguna untuk menampilkan data kategorik dan dapat pula menyajikan data dari tabel kontingensi atau tabel ringkasan data. Melalui diagram batang, penyajian data dalam gambar akan lebih menjelaskan lagi perihal persoalan secara visual. Yang keempat adalah diagram peta. Diagram peta dinamakan kartogram, di mana dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat terjadi. Diagram ini melukiskan keadaan yang berhubungan dengan tempat kejadian. Salah satu contoh, ketika kita melihat buku peta bumi yang terdapat peta daerah atau pulau dengan mencantumkan gambar-gambar kelapa, jagung, kuda, sapi, dan lain sebagainya. 5. Diagram pencar. Diagram ini berfungsi untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, yang mana diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya dapat berupa titik-titik yang terpancar. 6. Diagram lambang. Diagram lambang dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar suatu hal dan sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan jumlah tertentu dibuat sebuah simbol sesuai dengan macam datanya. Kesulitan yang dihadapi pada diagram lambang ini adalah pada saat menggambarkan bagian simbol untuk suatu hal yang tidak penuh. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk tugas ujian tengah semester. Mohon bimbingannya dari Bu Rita.